Oke, pada malam hari ini saya akan presentasikan siklus bisnis. Perkenalkan, nama saya Rio Tri Asmoro Turai, NIM B1013181011, mata kuliah Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan, kelas A, Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan mulai dari pengertian siklus bisnis. Perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh. Siklus ekonomi adalah periode yang terulang secara teratur dalam pengembangan sebuah pasar perekonomian. Keseluruhan tren dari pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya fluktuasi secara periodik dalam aktivitas perekonomian, yaitu kemunduran dan perluasan yang terjadi secara silih berganti pada produksi investasi, peningkatan dan penurunan pada level pendapatan, ketenagakerjaan, harga-harga, suku bunga, dan rate pada sekuritas. Siklus aktivitas ekonomi meliputi 4 fase berikut: ekspansi, peak, resesi, dan bottom. Penjelasan mengenai 4 fase tersebut. Yang pertama, ekspansi. Setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus, ada sebuah fase pemulihan ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Banyak ekonom yang bernyanyi bahwa tahapan ini memiliki tingkat inflasi yang rendah hingga perekonomian mulai beroperasi pada kapasitas penuh, atau dengan kata lain, hingga perekonomian mencapai tahapan peak. Yang kedua, peak. Sebuah peak atau puncak dari siklus bisnis adalah titik tertinggi pada suatu pemulihan perekonomian. Pada titik ini, pengangguran mencapai titik terendah atau bahkan tidak ada sama sekali, dan perekonomian berjalan dengan muatan maksimal atau hampir, di mana seluruh modal dan sumber daya tenaga kerja pada negara tersebut terlibat dalam produksi. Biasanya, meski tidak selalu, selama terjadi tahapan peak, tekanan inflasi meningkat. Resesi. Resesi adalah suatu periode pengurangan output dan aktivitas bisnis sebagai akibat dari pasar yang mengalami penurunan, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Kebanyakan ekonom mempercayai bahwa kemerosotan perekonomian atau resesi hanyalah sebuah penurunan dalam aktivitas bisnis yang berlangsung setidaknya 6 bulan. Bottom. Pada siklus perekonomian ini ada titik terendah pada produksi dan ketenagakerjaan. Dipercayai bahwa sampai level tahapan bottom memprediksi bahwa akhir dari resesi pada tahapan pada siklus ini tidaklah lama. Anatomi siklus bisnis. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas ekonomi yang terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, gerakan menaik. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama 2 triwulan berturut-turut. Titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi, titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Selanjutnya, gerakan menurun. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan menurun ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Gerakan menurun. Selanjutnya, gerakan titik terendah. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik paling rendah yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Durasi siklus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Siklus jangka pendek atau Kitchen-Scale. Durasi siklus jangka pendek maksud saya sekitar 40 bulan. Pada pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Itulah sebabnya siklus ini dinamakan siklus Kitchen. Faktor-faktor yang diduga pengaruh siklus pendek. Pengaruh Armenia ada adat atau kebiasaan. Siklus jangka panjang, Jaeger cycle. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Clement Jugel pada tahun 1960, ekonomi Inggris. Menurutnya, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksterner, yaitu siklus bintik matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali.
menurut Javon, akan mengaruhi siklus iklim cuaca. Siklus iklim cuaca akan mengaruhi output perekonomian yang mengaruhi output perekonomian nasional. Siklus jangka panjang. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nicolas Kondratiev pada tahun 1945. Durasi siklus berkisar 48 tahun sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkan beberapa teknologi baru. Selanjutnya, pro-cyclical dan counter-cyclical. Pada grafik menunjukkan korelasi, menunjukkan konsumsi dengan siklus bisnis PDB berfluktuasi positif atau sirama. Walaupun sirama dengan PDB, tingkat konsumsi tidak menunjukkan keadaan yang tertinggal ataupun mengarah dengan PDB. Dapat disimpulkan juga siklus ini bersifat prosikal karena fluktuasi dengan siklus PDB yang sirama atau positif. Selanjutnya, prosiklikal dan countersiklikal. Grafik tersebut menunjukkan korelasi tingkat harga dengan siklus bisnis PDB berfluktuatif negatif atau berlawanan, namun tidak mengarah atau tertinggal dari PDB. Real coincident, yang artinya dapat disimpulkan siklus bisnis itu bersifat countercyclical. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.